Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan hidayah dan taufik, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh di rumah masing-masing, bisa melaksanakan saum Ramadan yang dimulai dari pas masuk waktu subuh tadi, saum Ramadan di hari ke-10. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai ke kita yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kultum kita membahas bab faraid kitab Bulughul Maram. Kita memasuki hadis yang kedua dan ketiga berkaitan dengan bab faraid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima, muttafaqun alaih. Hadis bersumber dari sahabat Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhai keduanya, yakni meridhai Usamah dan meridhai ayahnya yaitu Zaid. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimu al-kafir, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir. Wala yarithul kafiru, dan seorang kafir tidak mewarisi al-muslima kepada seorang muslim. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiganya, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawarathu ahlu millataini, rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi, wa akhrajahu al-Hakim bilafzi Usamah, wa rawa an-Nasa'i haditsa Usamah bihadzal lafzi. Hadis bersumber dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah bin Amr dan meridhai Amr. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemeluk agama berbeda tidak saling mewarisi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, imam yang 4 kecuali At-Tirmidzi. Kemudian juga Imam Hakim meriwayatkan dengan lafaz Usamah. Dan juga Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis Usamah dengan lafaz ini. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah,
Dua hadis ini ya, singkat, padat, ya, dan dengan hukum mewarisi antara muslim dengan kafir, antara kafir dengan kafir. Hadis yang pertama menjelaskan bahwa ya, seorang muslim ya, tidak mewarisi orang kafir. Pun sebaliknya orang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Misalnya ada seorang ayah beragama Islam sedangkan anaknya kafir. Atau sebaliknya, ayahnya kafir, anaknya muslim. Nah, kedua kasus ini dua-duanya tidak saling mewarisi. Apabila ada seorang ayah muslim, anaknya kafir, maka ketika si ayah meninggal, si anak itu tidak mendapatkan waris dari ayahnya. Karena dia bukan Islam. Pun sebaliknya, ketika ada seorang ayah kafir, punya anak seorang muslim, maka ketika si ayah itu meninggal, maka anaknya yang muslim tidak mendapatkan warisan dari ayahnya karena beda agama. Ini yang disebut dengan mimawani'il irsi. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan warisan. Setidaknya kan ada 3 faktor yang menghalangi seseorang secara total tidak mendapatkan warisan. Ya, yang pertama ar-riqqah, artinya hamba sahaya. Ketika seseorang statusnya hamba sahaya, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Yang kedua, beda agama. Ya. Artinya antara ahli waris dengan pewaris, nah itu beda agama. Yang satu muslim, yang satu bukan muslim. Ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, ahli waris yang membunuh pewarisnya. Ahli waris yang membunuh pewarisnya dengan pembunuhan disengaja, itu otomatis terhalang mendapatkan waris. Seperti ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatil syai'un. Tidak ada bagi seorang pembunuh kepada pewarisnya syai'un, sesuatu. Tidak dapat apa-apa, tidak dapat warisan. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari terkadang terjadi kasus pembunuhan seseorang karena dia ingin ngebet, ingin dapat warisan, dia membunuh orang tuanya. Nah, justru dalam Islam tindakan itu akan menghalangi dia mendapatkan warisan. Kemudian di hadis yang ketiganya, Islam juga menetapkan bahwa tidak ada saling mewarisi antara orang yang beda agama. Tadi kalau Islam dengan kafir jelas, Islam dengan agama selain Islam. Nah, di hadis yang ini, 2 agama yang berbeda pun tidak bisa. Misalnya Yahudi dengan Nasrani, ayahnya Yahudi, anaknya Nasrani, atau sebaliknya. Kalau di kita misalnya ada ayahnya Nasrani, anaknya Buddha, nah, itu tidak saling mewarisi. Itu yang disebutkan di dalam hukum Islam. Juga dari hadis ini dapat dipahami bahwa akidah Islam itu lebih kuat daripada hubungan
keturunan, hubungan pernikahan, dan hubungan wala. Hubungan wala itu hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakannya. Ya. Sehingga karena akidah Islam lebih tinggi dari semuanya, dari semua ikatan, dari semua pertalian, maka Islam menetapkan bahwa dalam hal waris, ya, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum pagi ini, ya. Singkat saja bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim, pun orang yang berbeda agama, ya, dua pemeluk agama yang berbeda tidak saling mewarisi. Demikian benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya tentu dari kesalahan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.